Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal podcast Bakul Kompo. Alhamdulillah hari ini bro kita saged sowan. Alhamdulillah. Nggih. Di tengah keriuhan yang ada. Kita ucapkan pray for Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Semoga kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di sana bisa dikuatkan dan segera teratasi segala bencana yang terjadi di sana. Amin. Amin, amin ya Rob. Sapa Kisul? Ikan hingar-bingar TV, sosial media hari ini kan dikuasai oleh berita PBNU. Nggih, betul. Nah, iki aduh pas lek sowan rene Sul. Nyuwun dawuh, Nyuwun duka. nyuwun duka. Beliau kan sing bagian ngopeni kados Nahdien Grassroots akan kayak kita ini kan. Betul sekali. Beliau dengan Agus Kiai Haji Belum Kiai. dari mana sih? Iya. Tadi lah Agus niku tasik Wis celok. nakal sini. Wis celok Kang. Ahmad Hubi Alwi Rohmat. Nggih. Biasa dipanggil Gus Bobi. Nama keren, nama panggung. Salah satu yang mandegani di pondok pesantren MU. Tahul Tulu. MU. Beliau adalah Tanfidiah PBMU. Apa itu bro? Pengurus besar Maftahul Ulum. Sehat ke? Alhamdulillah, pangestunipun. Niki suaranya kadosnya kok agak-agak sendu-sendu ini ada apa Gus? Iya ini. Terlalu banyak tangisan dan air mata ini. Iya, Penuh makna gitu. Kudu mau edit celingnya. karena MU kalah lagi. Dan niku kadosnya sampun rutinan. Rutinan. Konco ansor ngoten niku rutinan. Emang udah lama ini nggak kalah gitu tuh Gus. Pisang-pisang. Ya Allah. Ya apa ini hajat kita sowan ke Gus Bobi ini apa? Tentunya yang pertama adalah silaturahim. Yang kedua adalah niki badhe Gus badhe tangklet panjenengan selaku ingkang open Nahdien bagian grassroots ini melihat keramaian yang ada di sosial media ini hari ini khususnya PBNU niku dos pundi Gus? Yang pertama kita tentu prihatin, prihatin bahwa ini adalah bagian yang harus segera diselesaikan. Selesaikan, harus dicari solusinya, dan saya kira tradisi di NU itu lebih fleksibel, seharusnya lebih cepat. Nah, ini rada serius ya, bahwa kalau di NU itu konflik-konflik seperti ini kan pernah terjadi. Dulu Kiai Idham Khalid juga pernah dipaksa untuk mundur. Gus Dur juga pemilihan di Cipasung Tasikmalaya juga diintervensi Orde Baru sampai membentuk komite penyelamat Nahdlatul Ulama. Setelah itu pecah dipimpin Abu Hasan dan beberapa tokoh-tokoh lain. Bahkan pamannya Gus Dur waktu itu. Cuman waktu itu belum ada sosial media. Tidak semua orang tahu, tidak semua baca koran, tidak semua orang ada atensi untuk memperhatikan isu itu. Nah hari ini semua orang melihat, kabeh wong ndelok WA, kabeh wong maca media sosial. Kalau orang konco-konco kabeh sing wis terbiasa dalam hiruk pikuk organisasi, ya konco-konco sing Ansor, neng IPNU, neng PMII, sembarang kalir mau, neng kampus tadi rebutan, tadi ketua senat, ketua BEM, jadi yang ini biasa, kudu nih. Neng krono wis dikonsumsi publik secara umum, monggo para sepuh-sepuh indang kumpul bareng, ngeliwat bareng, terongan. Ya, jadi kuncinya para sesepuh niku, para kiai-kiai guru-guru kita sedaya, monggo Gus Yahya,
Mbah Yai Miftah, para kiai-kiai sepuh-sepuh saged to kempalan sareng-sareng ya. Nek perlu awake ya perlu ada ya diundang. Nah, Bagian natakne terong baca. nah, Masuk ora kira-kira? Oh, masuk, Gus. apa mana? Khidmah ra kudu ning ngarep. Ning pawon ya khidmah. Khidmah. Mana jagongan ya. Terus tiga ini kolak kacang hijau. Wah. Taman gizi. Insyaallah kopi ini rotok kental, pahit niku. Insyaallah selesai. Niku insyaallah selesai. Jadi ini masalah sebetulnya bisa diselesaikan. Apalagi tradisinya itu tradisi santri. Biasanya sing abot kaya apa, milih wong santri ku luwih gampang. Ya kan? Mergo santri itu dadi apa-apa digawe gampang. Leres. Ora ono banyu mateng, banyu air mineral keran yo dadi. Ya, banyu intip yo kena. Ya kan? Ini kan ngoten niku. Tradisi santri apa meneh konflik seperti ini. Para senior pimpinan dulu aktivis kabeh. Nggih. Gus Yahya, Gus Ipul, Mbah Yai Mif, sing kanca-kanca sing mlebu TV ini. Nggih. Sering mlebu TV niku Gus Ulil wong kabeh. Nah, dia kan bagian samiat nyemak. Jadi insyaallah itu bisa tercapai. Yang penting adalah tetap NU, ada niat, ada usaha. Iya. Ada niat, ada usaha. Disingkat apa? NU. Gitu. Itu harus ada. Ya, kalau ada niat, ayo semayanan bareng-bareng diomongin sing gawayeng, ya kan? Sing enak, ya kan? Lek ngopi yo karo nruputing sing seru. Nah, insyaallah lah selesai lah. Iku wis. Ngoten sing penting bocah cilik-cilik ibarat lek enek wong tuwa apa tukaran terus sampai anak sing sik TK mau guru. Nah, apa meneh tanggane. Nah, lek jenenge masyarakat tangga barangnya kadang-kadang ya malah keplok. Nggih. Iya. So weneng lek ana wong tukaran melu nguping ning jendela. Bahas apa tujane? Oh, nafkahe kurang. Oh, lek bengi ditinggali. Ya NU seperti itu. Wes insyaallah ini organisasi yang berikutnya saya sendiri optimis. Optimisnya apa? NU diriadoi Mbah Yai Mbah Yai Hasyim, Mbah Yai Bisri, Mbah Yai Wahab, Mbah Yai Sepuh kabeh niku. Sing dicatet jenenge, sing akeh ora kecatet jenenge, biyen kabeh nirakati NU. Nanti insyaallah keramate Mbah wasilahe mong krono keramate insyaallah ya NU wis dijogo. Iki mung ombak. Jadi kadang-kadang ya urip iku ana senine. Lunga kuwi ya budal haji. Iku lek pesawate lempeng enggak ono cerita. Ya kan. Engko lek ono perjalanan yang dhuwure Sumat. Ono turbulensi. Iku cerita ning kampung. Aku umroh pesawatku goyang-goyang. Ya kan? Gelasku sampai kutak. Enek bahan cerita. Nah, awake dhewe koyo saiki disiapne bahan cerita nggih anak putune awake dhewe. Lah, tahun 2020. Ya, cerita ngene. Biyen ngene lho, tahun 2020. Nah, gini kan tahun depan itu kan katanya ada perayaan 2 abad NU secara Masehi, tahun Masehi. Ya, abad kedua. Apakah ini memang ya ini cobanya agar NU itu bisa lebih besar lagi. Tirose Pak Hasanuddin Ali Alfara Riset niku kan warga NU itu jumlahnya meningkatnya itu sekarang itu tirose masih sangat. Iya. Niku kinten-kinten karena apa tuh Gus? Ya karena memang selama ini NU lah yang secara kultural mampu beradaptasi dengan masyarakat Indonesia secara umum, ya kan? Tradisi kemasyarakatane. Kuwi enake ning NU. Tingkepan, acarane mangan. Gitu. Engko tuh sepasaran bayi, acarane mangan-mangan.
tedak siten, mudun iso mlaku, acarane mangan-mangan. Kayak wong mangan-mangan wong Jawa, wong Indonesia diem. Sampai loro ini. Nggih. Kok loro kok gak mari-mari ngono ya, mlebu metu rumah sakit mlebu. Akhirnya ngundang tonggo gawe ingko mangan-mangan. Gak ketulungan mati, kuwi acarane ya mangan-mangan. Neng kuburan ngeduk kuburan. Kuwi enak sego pelangan ya mangan-mangan nek. Nah ini buktinya apa? Artinya amaliyah secara kultural ya, ya hal-hal yang membumi seperti ini itu diterima di masyarakat yang kebetulan secara apa ya tradisi itu lebih mengena, fleksibel. Jadi wong Jawa, wong Nusantara iku cenderung wong iku seneng kumpul-kumpul jagongan. Makane ana istilah mangan ramangan sing penting kumpul. Seneng. Yang menjembatani ini siapa secara kultural? Juga kalau Mas Hasan Alfara ngomong bicara data jumlahnya secara kultural ya benar, mungkin lebih besar yang tidak tersurvei, mungkin juga banyak yang tidak terpotret. Nah sekarang justru adalah bahwa tantangan NU ke depan adalah bagaimana sumber daya manusia yang sebesar ini itu mampu dikelola dengan baik, gitu loh, dari segala sisi. Dari ekonomi, piye warga NU kabeh sugih kabeh. Ya kan? Indonesia sugih nih golek warga NU nih sugih. Loh iya jelas. Meh separuh luwe gitu. Nah, Seperempat penduduk dunia itu pendukung MU, sisanya itu warga NU. nah ekonomi nih awake dhewe wong NU nyambut gawe kabeh, duwe bidang usaha kabeh. Ojo dodolan propos. Politiknya kader-kader NU harus mengisi ruang-ruang ini, ya, ruang-ruang politik, ruang-ruang yang menentukan apa namanya kebijakan secara nasional maupun daerah. Itu orang NU harus berikan warna, sehingga kebijakan itu adalah lil maslahatil amah, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syar'i. Jadi kebijakannya yo kebijakan sing bermanfaat bagi umat. Loh itu wong NU kudu ngisi pos-pos apa namanya DPR, DPD, kementerian, ya kan? Bupati wali kota, pejabat eselon 1, 2, 3, dirjen. Mungkin sekarang ada partai anggota DPR yang NU. Coba dihitung. Berapa orang yang ada yang menjadi dirjen eselon 1? Sik titik. Gitu loh. Mungkin di Kemenak oke lah ya. Tapi ada berapa puluh kementerian. Enak wong NU sing dadi neng misalnya dirjen Kementerian ESDM. Ya kan? Yang eselon 1 direktur, eselon 3-nya apa namanya Kapak atau Kabit misalnya. Nah, itu berarti awake dhewe kudu nyiap no. Kader-kader konco-konco sing kuliah. Kuwi yo nyebar kabeh ora kabeh ning IAIN. Coba gak rebutan dadi KUA. Rebutan dadi kepala Kemenak. Kudu ana sing ruang. Enek enggak wong NU sing ning OJK misalnya. Ono enggak sing ning lembaga-lembaga apa namanya yang punya gengsi itu. Yang wilayah ekonomi. Kementerian Perdagangan, neng direksi Pertamina, ya kan, pengambil kebijakan profesional, manajernya, petrokimia, kimia, farma, ya kan. Dia kuliah jurusannya Fakultas Usuluddin dong. Mikir. Iya kan, kudu nyebar awake dhewe anak-anaknya. Durung sing kesehat. Berarti awake dhewe abad kedua NU kudu duwe kader-kader anak-anak dhewe sing dadi dokter. Lu jarang kader NU yang masuk fakultas kedokteran, siji yo angel, loro larang. Ya kan? Nah, ini kudu dipush. Nah, dipushnya melalui apa? Melalui politiknya tadi juga harus ada. Oh,
Berarti lek ngadrekno ora duwe dhuwit piye carane program beasiswa kedokteran. Lah awake duwe jalur politik berarti harus ada kebijakan. Masuk fakultas kedokteran jalur pesantren. Misalnya. Kan enek masuk perwira khusus jalur santri. Yo kedokteran yo kudu enek. Jangan belum lagi teknik sipil, teknik arsitek itu harus Isi oleh dikuasai kader-kader NU, harus seluruh unsur itu harus menguasai, termasuk olahraga. MU nih lu. Harus kita. Gak ada saham teng Manchester United. Iya kita harus. Harus punya visi itu, termasuk olahraga. Apa pingpong, badminton. Apa itu yang baru Pedal, artis-artis itu. Kalian Mbak Davina Karama. Sopo kuwi? Ini Mas Timbro yang bisa betul. Mau balik ke siapa? tapi kumannya banyak Gus. Iya. Saya jenengan nggih Gus. Padilan yang Blitar ya. Padel itu dari bahasa Arab, fadil, kemuliaan, keutamaan ya. Fadilah. Alhamdulillah. Tantangannya di abad kedua ini. Tantangannya luar biasa karena ini kita berhadapan dengan dunia yang berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Kita tidak bisa membayangkan hari ini. 10 tahun yang lalu itu belum, kita tidak bisa 10 tahun yang lalu membayangkan seperti apa ya. Jadi hari ini maksudnya apa? Sekarang kita ada AI. Berapa orang yang kita siapkan untuk menyambut abad AI? Wah itu ilmunya, coding, sembarang kali rumah, nggak paham. Ya. Loh itu teknologi baru. Dan itu memang, makanya kemarin saya lihat Pak Purbaya ngomong, kalau Dirjen Bea Cukai nggak iso ngatasi, nanti tak ganti AI semua. Loh itu artinya bahwa kita juga harus menyiapkan. Karena kalau tidak kita akan jadi penonton. Betul, jadi secara teknologi, secara moral, secara idealisme, kita harus siapkan itu. Karena ternyata AI itu, ini kan tren ini kan belum lama ini. Tapi hari ini dampaknya luar biasa. Ya kan? Orang taunya kan hanya dari foto, tapi itu kalau dikembangkan dalam dimensi robotik, dimensi ilmu pengetahuan lain, dimensi kitab kuning, ya kan. Kita bukan jangan membenci teknologi, kan. Gue buka Google, gue mesti salah. Ya bagaimana kita mengawal itu dalam ruang teknologi yang syar'i, yang berbasis kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi harus mantap itu. Nah itu tentu tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus menyiapkan orang-orang yang berbasis sains dan teknologi IT dan sebagainya. Gitu. Jadi memang kalau kita fokus ngobrolin dinamika yang ada di PBNU, ternyata itu adalah sesuatu yang kecil. Jika ngoten Gus, maksudnya karena mungkin warga NU itu jumlahnya sudah jutaan menurutnya Alvara tadi, maka PBNU itu dianggap sebagai harusnya jadi motor untuk iki loh sing gerak nih warga NU noto arah pengembangannya warga NU ke depan. Apakah mungkin seperti itu? Akhirnya kan yang komentari itu beda dengan parpol kan terbiasa Gus, terbelah. Tapi ketika NU terbelah ini kayak hampir semua dari tingkat cabang, ranting, MBC ngomongnya dan ada rasa iki piye ya. Enggak, ya kita harus awake optimis. Badai pasti berlalu. Anggap iki mau udan 3 dino. Sesuk insyaallah panas neh, sandangane garing neh. Dan udan 3 dino iki mau juga untuk mengisi pori-pori bumi supaya terisi air, ya kan. Ya kita ambil hikmahnya, mungkin konflik kita mungkin seminggu 2 minggu ini justru hikmahnya harus kita ambil sebagai energi. Saya sebetulnya dari perspektif itu, saya bukan maksudnya setuju, itu menjadi pembelajaran. Ya, dari sisi
ilmu, saya ambil sisi positifnya. Orang akan berdebat tentang ADART. Iya. Orang berdebat tentang perkum, peraturan perkumpulan. Itu bagus sebetulnya kalau diambil sisi Maling positifnya. ngertos ngoten. Maling ngerti. Oh, ternyata ngurus jamiah ora padha ngurusi pos kampling misalnya. Oh, ngurusi NU ternyata ora koyo ngurusi warung misalnya. Kudu ngene. Oh, ternyata lek pembukuan duit iki kudu ngene macam. Orang harus belajar, dan itu mau tidak mau akhirnya orang sing pro kono ya sinau, pro kene sinau, akhirnya nanti kan ada ketemu. Jadi sisi positifnya kudu kita. Loh, sak durunge nek konflik ini enek wong tau buka ADART. Oh iya. Ora enek wong buka ADART. Lah niki Gus, lek jenengan selaku apa namanya ahli lah di bidang syariah kan. Bukan ahli, belajar kan. Senior di bidang hukum, melihat apa namanya konflik ini sebenarnya akarnya apakah memang apa di dalam ADART PBNU seperti apa Gus? Melihatnya dalam kacamata ilmu. Enggak, saya tidak ingin dalam diskusi tentang itu. Artinya saya juga tidak membaca secara spesifik. Ya. Tapi poinnya adalah bahwa organisasi ini adalah jamiah. Organisasi ini didirikan, dikelola secara kolektif, ya kan? Organisasi ada simbol-simbol, ada rois am, ada ketua umum, masing-masing mungkin mempunyai ruang sendiri, punya ruang lingkup, punya tupoksi sendiri, ya kan? Ya biarkan mereka berkontemplasi, berdinamika, sehingga nanti dialektika, perdebatan itu ya positif. Loh, menurut pasal ini gini. Menurut pasal ini gini, itu tafsirnya gini, itu enggak apa-apa menurut saya. Yang penting orang banting asbak ngono. Banting asbak apa sebenarnya akan. Jadi sebetulnya kalau kita ambil positifnya, dan itu kalau konco-konco kabeh sini gelem moco ADART. Saya juga enggak baca langsung. Kalau mau baca ADART, baca perkum, bayangkan kalau ada 100 juta Nahdliyin, 10% mau coba ADART, berarti wong 10 juta pinter kabeh. Ya kan ngerti hukum. Ya kan. Nah, hukum itu kan ada aturan derivasi, aturan turunan. Aturan tertinggi apa, di bawahnya apa, di bawahnya kayak undang-undang 45, undang-undang, ada peraturan presiden, peraturan menteri, sampai aturan retribusi parkir, sampai perdes itu kan munggah terus. Nah itu kan orang akan belajar. Di NU juga begitu. Nanti orang kan belajar, ya tidak hanya ngaji kitab seperti Bahsul Masail. Ya kan? Itu juga belajar bagaimana mengistimbat hukum, ya kan? Bagaimana membuat kias. Apakah semua bisa dikiaskan atau tidak? Ya dalam dinamika majelis lembaga Bahsul Masail kan biasa. Nah ini juga Bahsul Masail tentang ADART, pergum, kemudian nanti ada undang-undang ormas, ada undang-undang macam. Silahkan ditarungkan dalam koridor ilmu, kan? Selama ini sehat, yang penting orang nyonyok rokok konco. Maksudnya sebagai kader NU, awet jarang ya dalam diskusi keorganisasian bahas bedah ADART. Itu kenapa Gus? Kayaknya kayak beberapa teman-teman di kader NU mungkin yang ranting ataupun MWC ngeten PAC lah kita di answernya kayak sik rada wagu atau jarang ya. Kadang-kadang memang begitu. Kita itu mengabaikan itu padahal penting. Misalnya wong itu dadi pengurus ya. Enek sing dadi pengurus ketua ranting neng desa. Terus jadi ketua ansor, pengurus ansor neng kecamatan. Terus neng kabupaten jadi pengurus iki. Kuwi neng ADART asline oleh apa ora? Neng perkum oleh apa ora? Ya akhirnya saya kan sinau. Wingi-wingi kan ya faktornya banyak. Kadang-kadang ya mergo ora ono sing dadi pengurus. Sing gelem ya kuwi, ya kan akhirnya ngerasa enek. Nah dengan adanya ini dhewe kabeh belajar, terutama konco-konco. Itu iso sinau kabeh ya, enek sing
Aku yang Fatahiyat itu jadi ketua yang ranting. Tapi neng MWC aku jadi pengurus muslimat. Itu oleh pura. Itu cek njajal neng ADART-nya. Ya kan? Selama itu memang diperbolehkan, ya diperbolehkan. Itu belum lagi kalau organisasi di luar itu, misalnya di luar ruang lingkup NU lah. Jadi aku jadi ketua NU tapi merangkap ketua fans Manchester United oleh pura. Ketua NU sekaligus ketua MU oleh pura. Misalnya begitu, sehingga kabeh ngambil sisi positifnya aja. Insya Allah, lek wong dengan kepala dingin, selalu khusnudzon, ya, insya Allah itu tadi diberikan jalan keluar. Dan yang utama, peran-peran di masyarakat jangan sampai terganggu urusan ini. Sing wayahe ngisi Lailatul Istimewa yo udah malah ndelok berita. Waya budal tibaan ra budal. Malah ndelok berita online. Karo grup kiwa, grup tengen diincenge kabeh. Kono share kene. Buka meme iku. Ngajine keletren. Ngajine sing panggah. Sing wayahe ngaji takrib, budal ngaji takrib, ngaji nasoih libat panggah budal. Ya, sing wayahe Lailatul Istimewa rutinan Jumat Legi, ya kan Rebu Kliwon apa-apa. Budal ning musala ndi langgar ndi. Sing wayahe sehari yo panggah. Kene. Mangan lepo. Nggih, jadi jangan sampai, dan saya dapat info misalnya ini konco-konco ibu-ibu kita, ibu-ibu muslimat hari ini sudah standby untuk kirim bantuan ke banjir Sumatera. Saya kira ini positif sekali, ya kan, karena saya ada kakak Mbak Yu yang mestinya pulang ke Blitar nggak bisa pulang ini karena harus diperintah Bu Khofifah standby untuk berangkat jadi tim relawan ke Sumatera. Nah, peran-peran itu harus fungsi. Makanya Lazisnu harus standby rasa melu ngurusi kuwi sembuh. Lazisnu penggalangan dana pentasarufan itu sing ansor sing bagana sing macam-macam. Ayo kabeh cancut taliwonto iku dulur-dulure kabeh awake dhewe. Ya kan? Gus Dur kan yang lebih tinggi dari politik kekuasaan itu adalah kemanusiaan. Betul. Jadi fungsi-fungsi NU itu meskipun hari ini mengalami konflik di elit ya, yang konflik kan elit, tapi kader-kadernya tetap bergerak untuk kemanusiaan, fungsi-fungsi sosial keagamaannya jalan ya. Betul. Itu dalam konteks Maqasidus Syariah namanya Khiftun Nafas. Jadi menjaga kehidupan itu wajib. Jadi cuma menjaga jiwa raga ini wajib. Orang-orang yang terancam nyawanya itu menjadi prioritas. Jadi awake dhewe kok saiki enek jagongan diskusi masalah ADART. Iya. Terus ning kono kecelakaan dua. Awake dhewe tetep diskusi apa nulungi wong dor. Nulungi wong dor iku mau kecelakaan mergo khifdun nafas. Harus kita dahulukan karena nyawanya itu tadi terancam. Tapi Mbak niki ketoke didelok riyen, Gus. Niku fans Liverpool napa boten? Nah, kuwi bahaya. Yang lebih dari sekedar fan bola adalah kemanusiaan. Kemarin kan ngoten to, Gus. Niki fans Liverpool akhirnya karena sebagai pimpinan MU akhirnya malah gong-gong. Dulu malah itu saya niku pripun, Gus? Jenengan fatwane damel Mas Mbak niki. Aku no komen. Nggak, aku tak tulungi Jul, mari ngono wis dimarekne wis. Nggih. Wis kapok urung nggih klambi Liverpool. Nah, iya. Umumnya sing ngisor wis fokus dengan apa yang ada di hadapannya, sing dhuwur wis dhuwur. Iya. Tapi Gus, sebagai Nahdien milenial, kadang-kadang saya itu bingung ya ketika ada netizen yang komen soal konflik yang ada di PBNU gini. Nah, kula niku butuh asline soal mriki butuh apa lek ngaran ya? Carane nyauri ya, Mas. Carane nyauri. Wonten kan ruwam.
NU sing menangan Suriah. Apa Tanfidiyah ki manut Suriah ngoten. Nah, niku carane kula nyauri dos pundi? Diwacane Fatihah. Kenangan Oh, berarti. Ngene biasane wong sing ra ngerti sok-sok ngerti kan. Ada Apa? perdebatan warung kopi lah. Akhirnya omong bol. Tapi memang apa ya? Ini adalah pertarungan elit. Tapi menurut saya jenengan, apakah pertarungan elit kados ngoten iki memang ini adalah pertarungan internal atau bilang pertarungan ini agak kasar ya, maksudnya ada memang konflik internal atau ada dari eksternal yang biasanya terjadi di organisasi seperti Nahdlatul Ulama? Ya, ada beberapa faktor. Pasti tidak satu faktor tunggal. Jadi ada internal, ada eksternal, ada motif, ya kan? Dan macam-macam lah, tidak bisa kita simpulkan seperti secepat itu. Tetapi poinnya adalah bahwa NU itu besar, ya kan? Sehingga kebesaran NU itu tidak semua orang juga suka. Dibayangkan saja kalau NU itu besar, pondok pesantren besar, kesehatannya besar, orang-orang yang tidak suka itu merasa terancam, ya kan? Jadi tentu itu sunatullah. Jadi kelompok-kelompok yang tidak nyaman di Indonesia dengan adanya NU itu kan tentu tetap ada, tapi jumlahnya tidak signifikan, kan? Di mana di situ ada kenyamanan, ketentraman, itu selalu ada pihak yang ingin mengobok. Itu wis rumus itu di situ itu. Nah, tapi kita tidak ambil pusing. Prinsipnya ya, ben awake monggo Pak Surya kumpul, Pak Tanfid kumpul, wis empuh rembukan apa karo mangan jemblem apa nopo sari apa aku. Awake ning isor ndongakne. Kan nyambut gawe wayahe dodol tempe ya kan. Kang Jumari wayahe budal tempe ya budal ya kan. Kang Sul wayahe ning pasar templek ya budal pangga. Nggo bengi wayahe hadroan isharian ya pangga budal. Para akademisi, para ilmuwan silahkan membuat tulisan, catatan selama dalam koridor ilmiah. Ilmu itu sah-sah saja. Mau non sewu misalnya mau ngeritik Tanfidiyah, mau ngeritik Suriah, mau ngeritik peran-peran, mau ngeritik struktur. Jane mustasari manfaatnya apa? Misalnya umpamane. Dalam konteks itu tidak apa-apa secara ilmiah. Bahkan bisa dijadikan tesis, disertasi, itu tidak apa-apa menurut saya. Dan yang dikritik tidak boleh alergi. Ya biasa-biasa saja. Nah ini Gus, membedakan antara apa ya, yang berseliweran di media itu antara ini kritik yang ilmiah dengan yang manas-manasi atau buzzer nih beda tentu bahasannya. Kalau ilmiah itu ada referensi, ada literasi, ada data yang disajikan, ya kan? Contoh misalnya, ketika orang mengkritik MU, ya kan? Misalnya sampean main ngomong dok, MU itu taek misalnya. Tidak bisa. Umpamanya. itu namanya apa namanya? Merusak, namanya? Pencemaran. Tapi kalau dengan bahasa lain, MU itu adalah tim yang sukses. Misalnya. Datanya dari mana? Dari 10 tahun terakhir, dari sekian ribu pertandingan, itu MU menang di sekian pertandingan, margin goalnya sekian kali, potensi mendapatkan cup, Piala Liga dia dapat ini sekian misalnya. MU dari sisi bisnis, dari modal sekian dijual jadi sekian. Itu kan ilmiah. Orang wis opo orang dukung tim taek-taekan. Nah di NU juga begitu. Bisa jadi harus ada kritik. Oh, NU dari sisi pendidikan ngurus UNU udah bener belum? Ya kan? Selama data disajikan dengan ilmiah, enggak apa-apa.
ngurus rumah sakit sukses nggak? Misalnya, berapa rumah sakit yang didirikan? Berapa periodenya? Misalnya Pak Hasyim Muzadi, Pak Said Akil, Pak Yahya, itu kan bisa dibandingkan secara apa namanya data grafik, tabel-tabel itu kan bisa. Nah itu nggak apa-apa. Nah itu bisa jadi tesis, bisa disertasi, jadi pembanding alat ukurnya jelas, gitu loh. Berapa kader NU yang sekarang menempuh pendidikan doktor, misalnya di luar negeri berapa? Nah, itu kan bisa dijadikan acuan. Berapa hari ini anggota yang jadi anggota Persatuan Dokter NU, Perdunu, apa singkatan? Persatuan Dokter NU. Bahaya. Pokoknya dokter NU itu berapa, ya kan? Itu sehingga kita bisa melihat, mempetakan, oh NU ternyata kekuatannya sekian. Bayangkan itu kalau bisa di mapping secara rapi, sehingga visi NU 2030, 2035, 2050 itu bisa terpampang dengan jelas. Gitu loh. Nanti ketika bonus demografi, NU ada di mana? Nah, ambil peran apa tetap jadi tukang parkir? Ya kan? Apa tetap tukang nyurung motor, tukang gawe golek swara caleg-calegan misalnya. Nah, dari situ. Saya bayangkannya kan kalau ini upaya-upaya sistematis yang dilakukan oleh PBNU dengan PWNU, PJ sinkron dengan persepsi dan visi yang apa namanya sudah disusun sedemikian rupa, sehingga ini menjadi kekuatan yang luar biasa gitu loh. Bagaimana kita menghadapi apa namanya era digital ini. Sekarang itu kan siapa yang mengambil peran itu? Sekarang maraknya transaksi online itu, ya kan? Itu wong sing dodolan gawe GoFood, GrabFood, ya kan? Shopee Food. Enek berawi penelitian sing NU wong piro. Kayaknya juga belum ada, ya kan? Jangan-jangan yang banyak justru malah orang di luar. Nah itu kan harus peran, ya kan? Harus mengambil peran-peran itu. Belum lagi jual beli online, ya kan. Terus saya beli korden aja kalau online itu ngirimnya itu ke Tasikmalaya, ya kan. Ternyata di sana banyak daerah Garut, Tasikmalaya. Nah itu coba itu kalau itu satu gerakan itu luar biasa. Kita punya kuliner yang luar biasa, makanan fresh, makanan kemasan, frozen, industri konveksi dan sebagainya. Nah, itu kalau kuat, kita juga menjadi pemasok, juga bisa menjadi penikmat, pelaku usaha. Itu dahsyat itu kalau di mapping dengan rapi seperti itu. Wakeh hasilnya sawah dhewe akeh. Sawah ombo, ojo mikir mek sak dok. Ojo mikir tumbler tuku. Rame Gus lagi. Kehilangan DKI apa tumbler hilang. Akhirnya rame. Itu tumbling liane. Iya bro, sebagai kadung. Nah itu kan yang menjadi PR kita. Piye carane sing dhuwur nonton sing isor melu. Tidak menguntungkan pribadi-pribadinya saja. Tapi secara jamaahnya yo bener-bener maju. Berkembang. Ada apa yang ngarani? Apa jenenge? Ini kan jadi PR juga di abad kedua karena kan menjelang secara Masehi. Ini kita ini kayaknya bener lagi bro. Bawaannya dari akar rumput. Nah dia akar rumput. Nah, Gus ingkang paling terakhir Gus, kinten-kinten pesan panjenengan damel Nahdien milenial dan khususnya Nahdien yang ada di grassroots. Orang milenial tak Gus. Apa? Saiki wis ana Gen Z bareng Gus. Milenial. Oh iya deh. Milenial ya awakmu. Oh. Sing boomer barang nih Gus. Sane mboten wah wakilan nyawang berita. Konco-konco Nahdien semua dari seluruh kalangan, terutama konco-konco sing enom. Saya ingat Nadhom Alfiyah.
wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fi mabniin ayusakan. Kabeh awake dhewe iki punya potensi kabeh. Punya karakter sendiri. Punya harapan sendiri. Awake dhewe ora iso kabeh kon bal-balan kabeh. Ora kabeh badminton. Enek sing dadi seniman, enek sing dadi arsitek, enek sing dadi ilmuwan, anak ahli ekonomi. Iki kudu sayuk kompak, ya kan? Kudu kompak bareng-bareng, semua punya karakter, tapi tetap lirofi wa nasbi wa jarrina sholah. Ka'rif bina fa'inana nil namina. Kabeh mau masih dadi pengusaha, pedagang, politisi, ekonom semua. Awake tetap domir nah. Domir nah rofa nasab jer diwaca tetap nah. Tetap nah. Rofa ayona nasab nah jere yo nah. Artinya apa? Dadi apa wae nah santri. Awake tetap NU. Pengusaha ya pengusaha NU, ya kan? Dadi seniman NU, dadi olahragawan NU, ya kan? Dadi petani NU, karakter itu tidak boleh tercerabut. Nah, kita ojo sampai sugih terus malih aku duduk NU, aku elit aku. Yang aku duduk NU aku PSW Eindhoven. Bukan begitu. Tetap awake dhewe masih sugih tumpakane mobil sing miliaran ya kan, tapi tetap santri, bersahaja, karakter rendah hati, karakter hormat pada para kiai, para masyayikh, ya kan, karakter menjaga tradisi, ya kan, kasih para guru-guru kita, itu luar biasa. Dan ini kekayaan ini adalah kekayaan khas Islam Nusantara. Bukan enak nih Arab kok ya dhewe. Gitu. Iki enak Indonesia modelnya. Islam sing keren kayak gitu loh. Jadi ini ayo Gen Z, ya kan. Kabeh gen opo wae wis ora gen halilintar. Ayo kabeh berperan di perannya masing-masing, ya kan. Ojo kemrungsung kabeh pengen dadi pengurus. Ya, rumasane penak. Gue suwi-suwi malah diurus. Ngono ya. Dadi wis kabeh ora usah iri koncone. Wis to berperan masing-masing. Ya wis kabeh ning. Repot pengen dadi ketua kan. Jadi kabeh itu. Jadi lek iku mau bisa dengan peran masing-masing. Itu sinergi. Ya, sinergi. Jadi kabeh wong NU apa Gen Z kudu enek sing ning UI, kudu enek sing ning UGM, kudu enek sing ITB. Win wis rasa dihitung. Wis otomatis. Wis otomatis. Bahkan ada yang masuk di militer di luar negeri, harus ada yang tembus Harvard, harus ada yang tembus di Columbia, harus ada yang jadi sinias, membuat film. Loh, jangan diremehkan itu. Film itu bisa merubah persepsi orang. Wong ra duwe sutradara. Wong yang iso sutradara gawe karya film. Film yang nulis sejarah, loh, itu bisa mempengaruhi opini masyarakat. Ya kan? Makanya ya penting awake dhewe wong seniman sing terjun di dunia apa? Sineas, iso gawe skenario, nulis skenario. Ngono kuwi. Ya artis kan. Sopo jenenge Davina Karamoy. Oh betul. Betul. Katanya pada daftar Fatayat. Oh, Masya Allah. Dari ketimbro itu. Naturalisasi. Tapi alhamdulillah berkah banget kita. Jadi adewe malah ora ngrungsung, ternyata masih banyak yang harus kita siapkan menuju hari esok. NU ini apa perannya kan jadi PR besar dari Gus Bobi ini. Sing kono wis ben jurus kono lah. Ya, dan memang kalau dinilai secara apa intelektual dan lain sebagainya bagus. Mek membazeri, mek menghujat dan tanpa data. Yo akhirnya rusak kabeh gitu. Betul. Terima kasih Gus. Nggih. Sami-sami.
Nggih, sampun memberikan wejangan yang Nggih, muga-muga sehat. Amin. Terus muga-muga utang. Amin. Niku kan penting Gus. Ansar jodoh Gus. Masya Allah. Ya mak syarus sabab manistatu amin kumul ba'ats fal yatazawwaj. Nah, Dawe Kanjeng Nabi kuwi lek wong enom cukup kabeh fal yatazawwaj zang rapi. Atah berarti tajawat niku bojo. Wis ojo enggak. Oke, itulah tadi hasil sowan kita ke Gus Bobi yang nanti tentunya akan di-share di channel kesayangan kita Bakul Kumpo, dan nanti part yang bagus-bagus pasti juga akan dilempar ke Instagram dan juga TikToknya Bakul Kumpo. Jadi yang belum subscribe, belum menyalakan lonceng pling, nah itu silahkan di subscribe, silahkan dinyalakan, dan kalau ingin tanya-tanya apapun soal apa yang sudah didawuhkan oleh Gus Bobi, silahkan komen. Ya, nanti kita sampaikan. Ada hadiahnya enggak? Wah, Mas batangan warna Mas Iya, Mas iya. Mamba Dapat batu bara nanti. sama nikel. Sama Niko. Mungkin itu saja dari kami. Namun Gus, sebelum penutupan nanti ada jargon Iya. dari Bakul Kumpo. Nanti kalau saya teriak Bakul Kumpo, podcast Bakul Kumpo, nah semuanya bilang tekan semene wes paham toh. Oh. Oke, 1, 2, 3. Podcast Bakul Kumpo, tekan semene wes paham toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.